Ini adalah puncak harapan. 3 bulan setelah banjir bandang yang dijuluki air bah hitam menyapu kawasan ini, yang tersisa hanyalah puing-puing bisu dan bau amis tanah yang basah. Di sini, di atas tumpukan beton yang membatu dan lumpur yang mengering, kami berdiri. Kami tidak mencari harta. Kami mencari kebenaran. Kebenaran tentang jeritan yang tak pernah berhenti. Mereka yang selamat, mereka yang bertugas dalam tim evakuasi, semua sepakat. Tempat ini memiliki keheningan yang menyesakkan, diselingi oleh suara yang tidak seharusnya ada. Suara yang berasal dari bawah, dari kedalaman tanah dan beton yang mengeras. Terdengar rintihan samar, diikuti dengan satu kata yang diolang-uling. Begitu parau, begitu putus asa. Tolong, jeritan ini bukan berasal dari orang yang masih hidup. Tim pencari sudah memastikan tidak ada yang tersisa di bawah sini. Tapi suara itu, para saksi bersumpah, terdengar seperti suara seseorang yang mencoba bernapas melalui tumpukan tanah. Suara yang menjerit bukan karena sakit, tapi karena keputusasaan yang abadi. Bayangkan kengeriannya. Anda terbangun di tengah kegelapan. Air dingin merendam tubuh Anda. Lalu, dalam sekejap lengket-lengket runtuh, beton seberat bertentan menghimpit, tapi tidak sampai membunuh. Anda terperangkap. Anda bisa mendengar suara helikopter di atas, suara alat berat, suara orang-orang yang mencari. Anda berteriak, memanggil sekuat tenaga, tapi suara Anda tertelan oleh beton, teredam oleh lumpur. Semakin Anda berusaha, semakin sedikit oksigen yang tersisa. Perlahan, kesadaran Anda memudar. Tetapi keputusasaan itu tidak. Ketika jasad Anda akhirnya menyerah dan menjadi bagian dari reruntuhan, energi keputusasaan itu tetap tinggal, terkunci dalam labirin beton dingin. Penduduk setempat menceritakan kisah tentang seorang ibu muda yang terakhir terlihat mencoba melindungi anaknya. Mereka terkubur di bawah dapur mereka sendiri. Pada malam-malam berangin, saat bulan tertutup awan, udara menjadi sangat dingin. Bukan dinginnya malam, tapi dinginnya keputusasaan yang terperangkap. Mereka bilang, jika Anda mendekatkan telinga ke retakan beton besar ini, Anda bisa mendengar suara tangisan anak-anak, disusul oleh suara serak sang ibu. Dia tidak meratapi kematiannya. Dia menjerit memohon agar lubang kecil di atasnya dibersihkan. Dia masih berpikir ada kesempatan. Dia masih terperangkap dalam momen terakhir. Sebelum kematiannya, kami mencoba merekam suara itu. Kami meletakkan mikrofon sensitif tepat di atas titik yang diklaim sebagai sumber jeritan. Selama berjam-jam, hanya ada keheningan. Lalu, tiba-tiba, mikrofon merekam sesuatu. Bukan suara gemuruh, bukan suara binatang, tapi sebuah gesekan, sebuah tarikan napas yang berat, diikuti oleh suara seperti batu yang bergeser dari tempatnya. Dan kemudian, sebuah seruan singkat, begitu terdistorsi, terdengar seperti di sini. Gelap. Jeritan arwah korban banjir ini adalah pengingat bahwa tidak semua tragedi berakhir saat tim SAR meninggalkan lokasi. Bagi yang terperangkap di bawah sana, waktu tidak bergerak. Mereka masih berada di sana, berteriak meminta tolong, terperangkap abadi di bawah lumpur dan kegelapan.